Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya iman fadri alal bariyah ya basidan yadaini bil atiyah ya sahiban wahibis saniyah salli ala Sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi sa'ah. Amma ba'd, hadirin rahimahumullah. Sebenarnya manusia itu tahu akan kekurangannya masing-masing, ya kan? Sadar nih kita punya kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ya, manusia itu sebenarnya sadar akan dirinya sendiri walaupun misalnya ditutup-tutupin atau ngeles gitu, ya kan? Atau kita tersembunyi di balik itu, ya gitu. Sebenarnya kita tahu diri kita, kemampuan kita, skill kita tahu, ya. Jadi kita nih tahu kartu asnya kita sendiri nih, paham gitu, ya kan. Karena ada 4 macam manusia, ya kan. Yang pertama, mugassir fi tashmir. Ini level atau derajat yang paling top biasanya untuk kalangan para nabi, para wali, orang-orang alim, orang-orang soleh, ya. Mugassir fi tasmir. Mereka merasa dirinya kurang atau enggak ada apa-apanya, padahal makomnya atau derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, mugassir fi taksir. Ya, mereka mengaku banyak kekurangan, tapi memang banyak kekurangan, ya. Ini baik gitu loh, masih baik, ya. Seperti kita ini minimal di level yang inilah. Memang kita, ya Allah, banyak banget dosaku, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Memang kita banyak kekurangan, kita ngaku sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang kedua. Kalau para wali sebaliknya, ya kan, yang pertama tadi sebaliknya. Mereka mengaku banyak kekurangan, padahal luar biasa derajatnya, tinggi di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus kemudian yang ketiga, musyammir fi tashmir, ya. Mereka ini mengaku rajin, banyak beribadah, dan memang dia banyak beribadah. Nah, ini lebih buruk daripada yang kedua tadi, ya. Jadi dia memuji diri sendiri gitu, ujub, gua nih memang banyak beribadah, tenang aja, Allah tahu kok ibadah gua gini gitu kan. Ya pokoknya membanggakan diri sendiri lah. Padahal ketika dia berbuat seperti itu, ibadah yang dia lakukan itu langsung habis, ya. Tidak ada satupun yang tersisa. Allah cabut itu pahala daripada ibadah orang-orang tersebut yang membanggakan, ujub terhadap dirinya sendiri. Ini bahaya ini, ya. Kemudian yang keempat, musyammir fi taksir, ya. Mereka enggak punya kelebihan apa-apa, tapi dia merasa punya kelebihan. Ini yang keempat ini, ya. Misalnya dia nih jahil, mohon maaf, bodoh gitu, ya, enggak punya ilmu apa-apa, tapi dia merasa, misalnya, ya, mending gua nih tukang mabok, tapi gua gini gitu loh, misalnya, ya. Mending gua tukang judi, tapi gini, ada tapinya. Dia bandingkan sama orang yang lebih baik dari dia, padahal dia tukang maksiat lah. Tukang maksiat masa mending? Nggak ada yang mending gitu loh, ya. Atau orang bodoh, terus dia diangkat menjadi pimpinan atau leader daripada kumpulan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang ada skillnya di situ, karena mereka merapat untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu gitu, ya. Jadi akhirnya orang bodoh itu merasa ada apa-apanya gitu. Yang tadinya dia nggak punya kelebihan apa-apa, tapi dia merasa punya kelebihan, ya kan. Dia bisa nyetir orang-orang yang punya akal, yang waras tersebut bisa dikendalikan nama dia, karena dia diangkat oleh
sekelompok orang tersebut untuk mendapatkan suatu jabatan atau pangkat atau posisi tertentu lah ya. Begitu kira-kira ya. 4 macam manusia ya. Mungkin itu saja yang mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama tadi ya. Orang-orang yang mugasir fi tasmir ya, orang-orang yang merasa nggak punya apa-apa, tapi Allah nilai kita dengan derajat kita tinggi gitu, mudah-mudahan saja ya, atau kita minimal mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah dan Rasul ya, agar kita ikut bener lah, ikut mendapat barokahnya daripada orang-orang soleh tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Faqir sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.